Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral yang saat ini hadir di gereja untuk mengikuti misa Paskah kedua, juga siapapun yang saat ini sedang mengikuti siaran lewat radio Tiga Raja FM dan lewat live streaming multimedia paroki Tiga Raja. Dalam Injil, fakta bahwa Yesus bangkit ini suatu kebenaran. Fakta kebenaran ini menjadi soal saat ada pihak-pihak tertentu yang tidak mau menerima kebenaran ini. Mereka menolak fakta ini. Dan karena tidak menerima dan menolak, maka mereka berusaha untuk menghapus kebenaran ini. Pertanyaannya, siapa orang-orang itu? Siapakah mereka? Dalam Injil disebutkan 3 kelompok yang bermain di sana. Kelompok yang pertama, tokoh masyarakat. Para pemimpin orang Yahudi. Itulah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum Farisi. Kelompok yang kedua, itu kaum militer. Mereka adalah serdadu Romawi. Dan pihak yang ketiga, birokrat pemerintah di bidang hukum dan peradilan. 3 kelompok inilah yang memiliki power, punya kekuasaan. 3 kelompok ini punya money, uang, rupiah. 3 kelompok inilah yang punya posisi dan kedudukan. Mereka memegang kunci. Dan mereka orang terhormat. Saudara, masalah berawal dari kelompok pemimpin Yahudi. Mereka tidak mau menerima kenyataan yang membuat posisi mereka terpojok. Mereka menolak fakta kebangkitan. Apa yang mereka buat? Kebetulan di masyarakat ada kelompok yang bisa diperalat. Ada kelompok yang bisa dimanfaatkan. Siapa mereka? Itulah serdadu Romawi. Kelompok yang memiliki tombak dan pedang. Mereka yang memiliki senjata. Mereka yang memiliki power, kekuasaan. Dan kelompok ini, kelompok serdadu Romawi ini siap bertugas seturut komando, sesuai pesanan atasan. Mati. Nah, cerita jadi klop. Serdadu Romawi siap dibayar untuk berbohong. Serdadu Romawi siapkan kesaksian palsu. Serdadu Romawi siap amankan kepentingan bos. Kini tinggal kelompok ketiga. Itulah wali negeri di bidang hukum dan peradilan. Ini kelompok kunci.
penjaga gawang keadilan dan kebenaran, kelompok yang diharapkan menampilkan sosok dan figur kejujuran. Kita bisa membayangkan kebenaran kini berada di dalam posisi bahaya. Kebenaran ditegakkan atau tidak tergantung dari sikap wali negeri. Kebenaran ditegakkan atau tidak tergantung apakah wali negeri itu jujur atau tidak. Yakni dia menegakkan kebenaran sesuai tuntutan jabatan. Atau dia ikut arus kebohongan karena masuk di dalam lingkaran permainan orang-orang yang berkuasa. Dan di sana fulus, uang, rupiah bermain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, juga Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran Radio Tiga Raja atau live streaming, siapapun Anda, kau Katolika tidak, engkau Islamkah, Protestankah, Hindu, Buddha-kah, engkau pangkat apapun, rakyat jelata atau pemimpin, Anda dengar baik-baik. Sadar atau tidak, sejarah berulang kembali. Tidak mustahil kisah Injil terulang di Timika. Tidak mustahil para pemeran cerita post kebangkitan, di mana ada transaksi jual beli kebenaran, terjadi di Timika. Tidak mustahil mereka yang merasa posisi terancam, mereka menawarkan sejumlah uang kepada para pihak yang berkepentingan untuk tutup mulut. Tutup mulut. Atau kalaupun mereka buka mulut, maka mereka akan omong sesuai dengan skenario. Sesuai dengan kepentingan pemilik uang. Bagaimana penerapan kisah Injil post kebangkitan dalam konteks kita di Timika? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan masuk dalam kasus konkret. Semisal kasus dugaan korupsi di Timika ini, yang Anda sudah tahu kasus-kasus apa itu. Tapi sebagai pastor, saya hanya ingin memberikan beberapa statement moral sesuai pesan Injil hari ini. Tanpa kepentingan apapun. Ini tugas pastor. Penjaga gawang moral. Statement yang pertama. Untuk para penegak hukum. Siapa mereka? Polisi, jaksa, hakim. Anda dengar. Kehadiran dan posisimu penuh tantangan yang berat. Kami semua tahu itu. Tegaknya moral bangsa ada di tanganmu. Runtuhnya moral bangsa ada di pundakmu. Maka statement moral dari Katedral Tiga Raja adalah jangan mengkerdilkan diri dan martabatmu seperti kisah Injil. Petugas dibayar untuk berdusta. Anda jangan sampai seperti itu. Kami rakyat berdoa. Kami berharap agar Anda, polisi, jaksa, hakim, menjadikan hukum sebagai panglima. Dan kalau benar hukum tampil sebagai panglima, maka kami yakin
semua orang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum tidak atas dasar tebang pilih. Kalau hukum jadi panglima, kami pastikan bahwa siapapun dia, rakyat jelata atau pejabat, harus mengikuti proses hukum. Dan tidak ada pilih-pilih. Itu statement moral pertama dari gereja katedral. Statement moral yang kedua, untuk mereka siapa saja yang terduga atau tersangka, siapapun Anda, apakah Anda rakyat biasa atau Anda pejabat, statement dari gereja katedral adalah hindarilah kelakuan pemimpin Yahudi yang membayar serdadu Romawi untuk berdusta lewat uang sogokan. Nyata atau sembunyi-sembunyi membayar. Hindarilah hal itu. Kami rakyat sedang memperhatikan dan memantau. Para polisi yang bertugas mengusut perkara, mereka bukan malaikat. Jaksa yang bertugas menyusun dakwaan, tuntutan, mereka manusia biasa. Para hakim yang siap untuk ketuk palu keadilan, mereka orang biasa juga. Dan karena orang biasa, bisa terjadi mereka tergoda. Dan mereka jatuh saat engkau terduga dan tersangka menyodorkan mereka uang. Kalau saja mereka yang tersangkut perkara berlaku seperti penguasa Yahudi yang mencoba menyogok petugas penegak hukum, sadarlah bahwa pertahanan mereka bisa jebol. Dari mimbar gereja katedral, pastor mau menghimbau, mari kita membantu polisi-polisi kita. Mari kita membantu jaksa-jaksa kita. Mari kita membantu hakim kita. Dengan tidak ikut menyeret mereka di dalam persekongkolan, agar permainan kotor dalam kisah Injil tidak terulang di Timika ini. Selamat Paskah, selamat bangkit. Tuhan memberkati setiap orang yang punya kehendak baik. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.